Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan bagaimana cara pembuatan EPAK melalui pengisian data pribadi Bapak Ibu, pengisian data pimpinan Bapak Ibu, dan pelaksanaan tugas sebagai penilik dan dupak Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini, login EPAK sementara untuk jabatan fungsional penilik sebetulnya adalah untuk tim penilai angka kredit. Tetapi tidak salahnya apabila saya memberikan informasi kepada semua penilik di seluruh Indonesia bagaimana cara menerapkan pembuatan EPAK dengan menggunakan media seperti ini. Bapak Ibu sekalian, untuk pembuatan DEPAK ini ada 3 kategori. Yang pertama, Bapak Ibu harus menginput atau mengisi data pribadi Bapak Ibu sebagai penilik dan data pimpinan Bapak Ibu, pimpinan langsung. Kemudian menginput pelaksanaan tugas dan fungsi penilik yang terdiri dari pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan pengendalian mutu, pelaksanaan pengembangan profesi, evaluasi dampak, dan penunjang. Kemudian Bapak Ibu, di dalam EPAK tersebut, jika misalkan Bapak Ibu sudah mengisi data pribadi dan data pimpinan, kemudian menginput dan mengisi data-data terkait dan pelaksanaan tugas, maka secara otomatis dupak akan mudah dibuat dengan tinggal copy paste. Nanti akan saya praktekkan. Kemudian EPAK sementara akan muncul secara otomatis dengan sendirinya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja bagaimana untuk pengisian EPAK. Sebelumnya saya akan tunjukkan menu-menu ini adalah menu untuk pembuatan EPAK Bapak Ibu. Sebetulnya ini untuk tim penilai angka kredit. Tetapi saya harus menginformasikan untuk efektivitas Bapak Ibu dalam perkiraan sejauh mana Bapak Ibu bisa naik pangkat dan golongan. Yang pertama Bapak Ibu harus mengisi data penilik dan data pimpinan. Seperti ini, jika diklik ini Bapak Ibu klik seperti ini. Jadi ini adalah nama yang tidak sesuai dengan sesungguhnya ya Bapak. Ini bisa dirubah Bapak Ibu. Kalau ini dirubah, otomatis semua akan berubah. Kalau data ini ditulis sama Bapak Ibu, tentu akan berubah. Jangan lupa Bapak Ibu sebagai penilik juga harus menginput adalah pak lama ya. Misalkan tentang pendidikan ya, pendidikan sarjana, pendidikan yang sudah dihitung angka kreditnya tentunya. Kemudian pendidikan diklat ya, yang memiliki sertifikat ya. Ini harus ditulis. Ini semuanya adalah data lama yang sesuai dengan pak lama. Ini harus diisi. Jika misalkan Bapak Ibu akan melakukan target berapa yang harus kita peroleh, Bapak Ibu silakan ketik saja dan tidak ada pengaruhnya di dalam penginputan EPAK. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menginput data ini, maka yang penting adalah mengisi surat pernyataan dalam bentuk seperti ini. Misalkan pendidikan, nah seperti ini, pendidikan, nah, Bapak Ibu seperti ini. Kemudian data pengendalian seperti ini, data pengendalian seperti ini. Kemudian pengembangan profesi, selanjutnya adalah evaluasi dampak, selanjutnya adalah penunjang. Jika misalkan Bapak Ibu sudah mengisi dengan benar dan formulasinya dengan benar, maka pembuatan dupak akan mudah sekali Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu copy paste sedikit langsung menjadi EPAK. Kita lihat dahulu adalah EPAK. Seperti apa EPAK ini? EPAK ini Bapak Ibu, ini secara otomatis apabila data-data yang dibuat oleh Bapak Ibu sekalian, mulai dari masa penilaian, ya, ini harus diinput di dalam data, ya Bapak Ibu yang ini harus diinput. Kemudian mulai dari nama, ya nama perorangan, ini juga harus diinput semuanya. Kemudian ini adalah otomatis Bapak Ibu, ini akan otomatis
terinput dengan sendirinya sampai kepada analisis apakah Bapak Ibu bisa naik pangkat dan golongan atau tidak secara otomatis di sini dijelaskan. Misalkan dapat dipertimbangkan untuk naik jabatan, penilik atau golongan. Ya. Nah, ini secara otomatis nanti akan muncul dengan sendiri. Lalu Bapak Ibu di sini ada perhatian penting. Ini adalah sebuah data rentang angka kredit yang disesuaikan dengan Permenpan RB 14 Bapak Ibu. Ini adalah misalkan golongan pertama ini 150 sampai 199 sampai pada penilik utama. Ini adalah sesuai dengan Permenpan RB 14. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Setelah Bapak Ibu sudah mengisi pelaksanaan pendidikan, misalkan surat pernyataan telah mengikuti pendidikan, pelatihan ya. Ini nama Bapak Ibu sudah tertulis ya, seperti ini. Misalkan ini namanya Indah Susepi. Nama Indah Susepi adalah nama tidak sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian nama pimpinan ini juga tidak sama dengan sebenarnya. Mohon maaf jika ada Bapak Ibu penilik yang sama, mohon dimaafkan. Kemudian Bapak Ibu harus jeli dan teliti di dalam penulisan ini, Bapak Ibu. Penulisan ini, ya, penulisan ini harus teliti mengisinya, karena akan berdampak dengan dupak itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat dupaknya seperti ini data pendidikan. Nah, sekarang apakah benar bahwa setelah Bapak Ibu mengisi surat pernyataan itu, otomatis bisa akomodir di dalam dupak? Bisa Bapak Ibu. Tapi dengan catatan adalah Bapak Ibu harus tetap bekerja melakukan formulasi dan melakukan template atau copy paste terhadap dupak itu sendiri. Baik Bapak Ibu, saya contohkan mulai dari data. Ini namanya Indah Society. Kita misalnya saya ganti namanya dengan nama lain. Kemudian pimpinannya adalah ini di sini pimpinannya adalah Jumadi. Kita ganti misalkan. Kita ganti misalnya di pendidikan ya, di data. Kita ganti misalkan pimpinan kita bukan Jumadi tapi saya ganti namanya jadi Ahmad misalkan ya. Seperti itu. Nah, ini nama Ahmad tentunya akan berubah di data yang lain. Ini Ahmad. Kemudian Indah Society saya ganti misalkan menjadi Rosita. Rosita. Seperti itu ya. Rosita. Kita cek apakah semua data yang ada di surat pernyataan, dupak, dan EPAK akan berubah. Kita lihat. Sekarang di pendidikan, ini akan berubah. Ahmad, Rosita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian pimpinan juga sama. Ahmad, Rosita. Akan berubah dengan sendirinya Bapak Ibu. Lalu kita lihat di EPAK. Di EPAK juga sama, jadi Rosita. Yang tadinya Indah Society. Seperti itu. Kemudian kita lihat di dupak, Bapak Ibu. Di dupak juga sama jadi Rosita. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mulai saja bagaimana dupak itu dibuat. Saya merekomendasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa untuk pembuatan dupak Bapak Ibu harus berdasarkan surat pernyataan yang telah Bapak Ibu laksanakan. Jadi Bapak Ibu sebelum membuat dupak, Bapak Ibu harus membuat pelaksanaan pendidikan, pengendalian, pengembangan profesi, evaluasi dampak, dan penunjang. Agar pembuatan dupak akan terakomodir di dalam aplikasi ini. Kita langsung saja kita contohkan dupak. Nah, dupaknya seperti ini Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya dupak ini masih kosong ya? Kita hapus lebih dahulu ya Bapak Ibu, hapus. Misalkan seperti itu. Dan ini juga dihapus. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana supaya ini muncul ya dengan cepat? Caranya seperti ini Bapak Ibu.
klik tanda sama dengan, kemudian Bapak Ibu arahkan, ini kan pendidikan ya, arahkan ke data pendidikan. Data pendidikan, misalkan ini Bapak Ibu, klik ini, di paling atas, kemudian enter. Nanti akan muncul pendidikan sekolah. Lalu Bapak Ibu, selanjutnya untuk mengisi yang kosong ini, Bapak Ibu tinggal copy paste pendidikan sekolah ini. Tekan kontrol, kemudian arahkan ke sini, ya, terus ke bawah, kira-kira segini, ya. Kemudian tekan kontrol, kemudian tekan V. Maka akan kegiatan pendidikan akan muncul secara cepat. Nah, kemudian yang 00 ini kita hapus saja, Bapak Ibu. Kita hapus. Lalu Bapak Ibu, bagaimana unsurnya ini terkait dengan angka kreditnya? Misalkan ini tentang pendidikan sarjana, pendidikan sarjana yang sudah dilaksanakan atau yang diusulkan. Nah, caranya Bapak Ibu klik di sini, ya, misalnya taruhlah di sini, tekan sama dengan seperti ini, kemudian arahkan ke pendidikan, Bapak Ibu. Arahkan ke pendidikan, kemudian tekan data dulu, data yang pendidikan lama ya, ini. Kita klik, dan enter. Akan muncul. Kemudian yang baru, yang diusulkan, sama dengan, tanda sama dengan, arahkan ke pendidikan, seperti ini, seperti ini. Nah, ini 69. Kenapa 69? Ini pendidikan sarjana, ini pasca sarjana, agar penjumlahannya harus 150. S2 pendidikan yang sesuai. Lalu ke diklat Bapak Ibu. Nah, sekarang ke diklat juga sama. Arahkan kursor ini ada di sini pas ya Bapak Ibu. Kemudian klik sama dengan, kemudian ke pendidikan. Ke data lebih dahulu ya Bapak Ibu, ke data lebih dahulu, pendidikan lama ini, kemudian enter. Nah, seperti ini. Kemudian pendidikan baru, apakah ada atau tidak, sama dengan tetap ya Bapak Ibu, kemudian di pendidikan. Nah, pendidikan kita untuk yang baru berapa? Nah, ini ada ternyata 5 Bapak Ibu, 5. Jadi yang ditulis cukup ini saja. Yang terinci adalah di sini Bapak Ibu. Yang terinci ada di surat pernyataan ya Bapak Ibu. Kita klik hanya aja. Klik jumlahnya saja. Nah, maka tercover 2 yang lama, 5 yang baru menjadi 7. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk data-data di sini cukup seperti ini Bapak Ibu. Nanti lebih jelasnya ini ada di surat pernyataan. Maka dari itu setiap diklat ini harus detail Bapak Ibu ya jumlah jamnya seperti ini. Agar tim penilai tahu berapa jumlahnya seperti itu. Nah, ini adalah pendidikan. Maka jumlahnya akan dengan sendirinya terjumlah di sini Bapak Ibu. Kemudian masalah pengendalian ya Bapak Ibu. Anggap aja misalnya pengendalian di sini adalah tidak ada ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti ini ya, bisa membuat sendiri ya. Misalkan kita hapus saja ini ya. Kemudian ini juga dihapus Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya ini terisi? Caranya ini adalah pengendalian. Arahkan ini kursor ke A ini, ke A, kemudian klik tanda sama dengan, kemudian arahkan ke pengendalian. Jadi nanti cepat Bapak Ibu. Ini pengendalian ya, mulai dari perencanaan Bapak Ibu. Bapak Ibu kursornya cukup diarahkan ke seperti ini Bapak Ibu. Ya, di row pertama, di row ini, cukup di row 1 ini, kemudian enter. Nanti akan muncul. Kemudian bagaimana selanjutnya di sini? Cukup Bapak Ibu copy paste aja ini. Nah, kemudian klik di bawahnya ya. Kemudian ditarik sini seperti ini. Kemudian klik kontrol, kemudian V.
maka akan tertulis dengan sendiri. Jadi cepat sekali cara kerjanya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana angka kredit ini? Nah, angka kreditnya juga sama, Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup sekali saja ya. Tinggal selanjutnya copy paste. Klik sama dengan, kemudian arahkan ke lembar pengendalian di tahun 2001. Jadi harus teliti juga ya Bapak Ibu. Nah, ini 2021. Klik ini, kemudian enter. Selanjutnya, yang ini Bapak Ibu tinggal copy paste saja ini. Ini yang tadi 0 akan terisi. Kemudian kita copy paste. Seperti ini. Kemudian Ctrl V. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga sama, tinggal Ctrl V. Seperti itu. Maka akan tercopy dengan sendiri. Nanti penjumlahannya akan disesuaikan dengan jumlah yang ada. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya di bawahnya juga sama Bapak Ibu. Kalau ini dikosongkan semua Bapak Ibu, misal kosong juga sama. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam pembuatan dupak ini supaya cepat adalah dimulai dari membuat surat pernyataan lebih dahulu. Mulai dari pendidikan, kemudian pengendalian mutu, kemudian pengembangan profesi, evaluasi dampak, dan penunjang. Nanti pembuatan dupaknya akan cepat sekali diakomodir di sini Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu membuat dupak dengan menggunakan aplikasi EPAK ini, maka secara otomatis EPAK-nya itu akan tertulis dengan sendirinya. Seperti ini. Contohnya ya Bapak Ibu. Kenapa? Ini kan tadi sama seperti ini. Oke, kita langsung kepada dupak ya Bapak Ibu. Misalkan ini masih kosong ya Bapak Ibu ya. Ini kosong. Kosong. Anggap aja ini kosong, saya hapus lebih dahulu. Hapus, misalkan. Apakah berpengaruh tidak ke dalam EPAK? Kita lihat. Maka di EPAK juga 00 seperti ini Bapak Ibu. Kalau data ini adalah data lama yang ada di dalam EPAK lama ya Bapak Ibu. Nah, contohnya ini 85 dan 2 ya. Kita tulis supaya tidak lupa ya. Kita misalnya 85 di sini, kemudian ini 2. Sekarang kita isi yang baru ini ya Bapak Ibu. Kita ke dupak ya. Seperti ini. Kemudian sama dengan ya Bapak Ibu untuk mengisi pendidikan ini ya. Kemudian ke pendidikan yang ini pendidikan baru. Seperti itu ya. Kemudian diklat sama dengan kemudian di pendidikan jumlahnya saja ya Bapak Ibu. Jumlah seluruhnya diklat ini. Kemudian enter. Kita lihat EPAK. Apakah yang 0 ini itu akan berubah? Yang 0. Ini akan berubah ya Bapak Ibu. Tadi 85 sekarang udah 150. Tadi 2 sekarang menjadi 7. Seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Dan mohon saran dan masukannya agar EPAK sementara ini bisa berkembang lebih lanjut dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, nanti saya akan share di dalam deskripsi video terkait dengan EPAK ini. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa berlatih atau mencobanya, ya. Silakan di-download, kemudian dicoba-coba ya untuk pembuatan dupak, pembuatan EPAK, dan pembuatan surat pernyataan lainnya. Terima kasih Bapak Ibu telah menonton, agar Bapak Ibu bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.